ini menjangkau 4 meter dari tubuh manusia. Latihan jantung ini dapat membantu untuk meningkatkan medan positif di sekitar kita. Sekarang, pelan-pelan kembalilah pada diri kita sendiri. Jika kita sudah siap, perlahan-lahan bukalah mata kita, gosokkan kedua tangan kita, tempelkan ke mata, memberikan penglihatan yang terang dan selalu memberikan hal-hal yang positif. Kembali gosok-gosok kedua tangan kita dan tempelkan di area telinga kita. Memberikan kekuatan pendengaran agar selalu mendengar hal-hal yang positif. Kembali menggosokkan kedua tangan kita dan tempelkan ke area tengkuk kita. Memberikan kekuatan dan kehangatan ke seluruh tubuh kita, dari kepala sampai ke kaki, dari kaki sampai ke kepala. Heartmate kita sampai di sini. Terima kasih. Silakan, Tuh Agus. Baik, terima kasih Ibu Mulyani. Heartmate-nya sangat sangat hangat sekali. Saya bisa merasakan suasana sekitar saya lebih hangat. Mungkin hal yang saya rasakan bisa Bapak Ibu rasakan juga di rumah masing-masing, di tempat Ibu bisa join di Zoom kita kali ini. Jadi di kesempatan hari ini, di Pekan Nabati sesi yang sudah sekian sekarang yang sudah berjalan, kita akan mewawancarai ini. Kita ada satu penggerak warung vegan yang awalnya kita kan dari grup ya. Kalau dari grup kita berbicara masakan bernabati, terus sesuatu yang sehat-sehat. Jadi di kesempatan kali ini kita ada pelopor usaha, penggerak usaha di sektor bidang vegetarian, warung makan. Itu kita panggil aja ya. Kita panggil aja Bapak Hari. Halo Bapak Hari, Ya. selamat malam. Halo Pak Hari Pandi, narasumber kita telah memberikan Halo, selamat malam. waktunya. Malam Pak Hari. Selamat Saya malam. akan membacakan profil Pak Hari. Oke. Pak Hari adalah seorang Indonesia asli Solok, Sumatera Barat, yang hari ini akan bersedia berbagi. Dan Pak Hari ini adalah seorang pebisnis, membuka warung nabati Padang, khas Padang di Bali, di daerah Ubud. Betul Pak? Ya, benar. Iya. Oke. Eh, saya banyak mendengar Bapak ini warungnya masakannya terkenal enak dan unik karena semua bumbu dikirim langsung dari kampungnya. Beliau juga bisa membuat bumbu yang tanpa bawang juga enak. Jadi sehingga semua kalangan nabati yang tidak makan bawang maupun yang makan bawang semua bisa menikmati. Kemudian bahan yang dipilih pun sehat, tidak menggunakan daging nabati dan tidak menggunakan MSG. Harganya pun terjangkau, per paket hanya 25.000, tapi enak. Bahkan nasi padangnya ini sudah pernah dicoba oleh Dr. Joanne dari Malaysia waktu datang ke Bali. Dan beliau juga suka dengan makanan Pak Hari. Betul begitu, Pak? Ya, betul. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan mulai sesi wawancara dengan Pak Hari. Silakan dimulai dengan Tuh Agus dulu. Terima kasih Ibu Mulyani. Jadi saya baca sedikit profilnya sangat-sangat udah
pengen sekali rasanya saya gali-gali lagi, saya keruk-keruk lagi ini Pak Hari, nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh, boleh silahkan. Oke deh Pak, boleh ceritain sedikit nggak Pak? Kapan sih Bapak mulai bernabati itu Pak? Dan bagaimana sih alasannya? Kenapa sih Bapak bisa memilih bernabati? Gitu. Boleh sharing sedikit Bapak? Ya, terima kasih. Ya, saya mulai bernabati di tahun eh, Desember, 25 Desember 2017 dengan nama Padang Vegan. Dan sekarang diganti dengan nama Minang Vegan. Dibuka mulai 17 Maret 2022. Kenapa Bapak ceritanya bisa bernabati, Pak? Awalnya gimana, Pak? Apa yang menyentuh Bapak sehingga Bapak terpanggil untuk bernabati dan kemudian akhirnya berbisnis di sini Oh di ya, Bali? ya, mungkin lihat dari beberapa dari di Bali ini kan udah banyak ya masakan Padang ya. Masakan Padang umumnya seperti kayak jual-jual daging-dagingan, segala macam gitu. Terus juga orang tua pun juga jualan masakan Padang pada umumnya juga gitu. Jadi saya sendiri berkeinginan kenapa sih nggak pengen buka masakan Padang tapi berjenis vegan bernabati gitu. Uh, ya mungkin uh, nggak semua orang pengen coba masakan bernabati gitu kan. Tapi mungkin dengan serius, semangat, kerja keras, pelan-pelan akhirnya tercapailah sampai saat ini. Gitu. Oke, untuk teman-teman yang belum tahu seperti apa masakannya Pak Hari, saya akan share dulu videonya sebentar. Nah, sudah bisa lihat layar saya? Sudah ya. Ini adalah salah satu contoh makanan dari rumah makan Minang Minang Vega. Vegan. Ya, bisa dijelaskan Pak Hari, ini apa aja Pak Hari? Di sini ada kebetulan ini ada nasinya kita ada dua nasi, jadi nasi merah sama nasi putih. Kebetulan di gambar saat ini ada nasi merah. Jadi di sini ada daun singkong, ada gulai nangka, ada apa mentimun, ada sambal merah, tahu, tempe, kentang, terus ada rendang kentang juga, terus ada rendang jengkol juga di sana, sama sambal merah, sambal hijau. Wah, ada rendang jengkol ya. Ini apa Pak? Kalau yang ini Pak? Kalau itu ada rendang kentang, terus ada perkedel jambu, ada jamur tiram crispy juga, terus ada apa namanya, ada gulai nangkanya juga, ada sambal merah, sambal hijau, daun singkong. Wah, enak ya, terlihatnya enak ya, ngiler ya. Itu ada terong juga ya Pak ya? Ya, ada terong juga. Oke. Di sampingnya terong juga ada sambal merah campur gitu, seperti kayak kentang, tahu, tempe gitu. Oke. Nah, ini penampakan warungnya, warung Minang Vegan. Nah, ini tempe. Camera ready, action. Yeah, go like. Lights, camera ready, action. Do you know what I mean? Camera ready, action. Yeah, go like. Lights, camera ready, action. Do you know what I mean? Camera ready, action. Yeah, go like. Lights, camera ready, action. Do you know what I mean? Camera ready, action. Oke. Kalau dilihat dari ininya,
banyak orang mancanegara hadir juga ya Pak ya? Ya, kebanyakan orang mancanegara kebanyakan. Oh, tapi orang lokalnya ada juga dong Pak. Pelanggan tetapnya banyak ya Pak? Pelanggan tetap banyak dari Denpasar kebanyakan. Oh, dari Denpasar datang ke Ubud. Iya, Oh, oke. Minang Vegan kayaknya sudah terkenal nih Pak ya. iya, sekarang. Kadang Oke, mereka silakan. order melalui Gojek sama Grab juga Oh, ada online-nya juga. ada. Oke, bisa dicari tuh ya Pak ya, Minang Vegan gitu ya Pak ya. Kadang juga kita kirim apa rendang juga keluar kota juga. Oh, bisa kirim keluar Ya, kota. Oke, menarik itu. ya, ya. Silakan, Pak Agus. Sangat, sangat menarik sekali loh Pak. Saya lihat tadi video profilnya banyak sekali. Ya bisa dibilang cukup ramai ya. Sampai mancanegara bisa tahu ada Minang Vegan di Bali dan sangat tertarik. Tapi kalau boleh saya tanya nih Pak. Sebelum sampai Bapak ada di titik ini, ada nggak sih Pak kesulitan-kesulitan itu kalau Bapak buka warung vegan di Bali? Mungkin? Kesulitannya pasti banyak. Kesulitannya sangat banyak ya. Boleh kasih sedikit nggak Pak? Faktornya ada berapa Ya, faktor sih? mungkin Menyebabkan itu sulit. mungkin kesulitannya itu ya. Satu kan eh, bisa apa kayak kalah saing lah dengan nasi Padang pada umumnya. Terus juga baiknya juga ada juga mereka yang bukan vegan bernabati, mereka penasaran apa itu sih vegan? Kok ada masakan Padang tapi mereka bernabati gitu. Penasaran mereka sih di itu sih ya, di rendang jengkol sama rendang kentang. Biasanya kan mereka kaget, biasanya kan nemuin daging-daging gitu. Gimana Pak? Mereka bisa menerima nggak Pak? Biasa kan daging sapi ya Pak ya, betul ya Pak ya? Ya, ah, Begitu jadi jengkol atau jamur atau kentang gimana tanggapan mereka Pak? mereka positif, penerimaan mereka positif karena mereka juga mikir malah lebih enakan yang tanpa daging, lebih enakan yang nabati. Itu mereka bilang. Karena bumbunya asli ya Pak. Bapaknya Iya, asli. yang masak Ya, asli orang Padang, orang tapi Minang, banyak banyak yang otentik. nggak percaya kalau saya bukan orang Padang. Dikira orang mana Pak? Orang Jawa. Kebanyakan karena kan wajahnya wajah-wajah Cina ya, sipit-sipit padahal bukan Oh, nggak ada keturunan Cina. asli dari Solok ya Pak. Asli Padang. Iya, turun temurun emang asli orang Padang. Asli. Oke. Kenapa Pak Hari bisa masak Pak? Otentik begini makanan Minang. Memang kan dari kecil emang udah diajarin masak ya sama orang tua ya. Sama nenek pun juga ada diajarin juga. Jadi udah terbiasa juga. Terus kayak masakan bernabati juga biasanya yang masakan daging pakai bahannya apa gini 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 bikin nabati gampang kok ini gitu. Hmm. Cuman apa mengesampingkan ini misalnya kan kalau kayak masakan daging itu mereka kan masih pakai bawang-bawangan, gitu kan? Masih ada telur atau segala macam. Ini gimana cara biar bisa nabati enak terus disukai sama banyak orang gitu. Ya Mm-mm. mungkin ya udah coba tanya ke orang tua. Walaupun orang tua juga nggak menerima sih sebenarnya anaknya buka bernabati. Kenapa tidak buka masakan Padang umumnya? Orang tua kan pengennya untung yang dicari. Oh, oke. Kalau saya kan membantu sesama biar semakin banyak yang vegan semakin bagus. Kalau menurut Oh, saya, ya. Kalau menurut saya, kalau tapi menurut pendapat yang lain saya masa bodoh. Gitu. mm-mm. Jadi panggilan hati ya Pak, bukan panggilan uang ya Pak. Panggilan hati. Kalau panggilan uang mungkin saya nggak pengen buka bernabati ya. Mungkin buat masakan pada umumnya mungkin lebih. Mungkin saya mikir
lebih ramai buat masakan Padang umumnya dibandingkan bernabati. Gitu. Tapi saya nggak nyari untung. Saya nyari membantu sesama, semakin banyak yang berprogram, semakin bagus, semakin aktif. Oke. Gitu. Ada juga sih beberapa yang datang ke sini, mereka mencoba-coba. Emang enak nggak sih masakan Padang itu tanpa daging-dagingan? Gitu. Saya cuma ngasih itu aja. Bapak coba dulu, kalau misalkan nggak enak, Bapak nggak usah bayar. Wah, Tapi kalau misalnya enak, Bapak bawa teman-temannya Bapak di sini, makan di sini, Bapak bayar. Terus kalau wah. misalnya habis, yang Bapak pesan ini, berarti kan masakannya saya enak. Jadi Bapak harus tepati apa kata-kata saya dari awal. Oke, baik, gitu dibilang. Akhirnya habis. Ya Hebat akhirnya ya. itu ya. Sekarang mereka semuanya ngajakin teman-temannya yang bukan vegan, yang awalnya Bapak itu bukan vegan, akhirnya ya udah mereka dia belajar pelan-pelan buat vegan, buat melepaskan kayak mereka yang biasanya kayak ya contohnya kayak di Bali ini kan kebanyakan ada yang makan babi, daging-daging yang lain gitu kan. Jadi mereka melepaskan pelan-pelan lah gitu. Bukan saya cuma bukan memaksa mereka buat bervegan enggak, biar dari hatinya mereka itu aja. Oke. Silakan tuh Agus. Oke, Bapak, saya lihat tadi cerita yang Bapak bilang tuh, eh, kalau nggak enak, nggak usah dibayar nih. Berarti bisa bilang udah udah paten sekali, Pak, ya. Udah sangat-sangat percaya diri sekali. Kalau boleh tahu nih, Pak, apa sih menu andalan Bapak di warung vegan, Pak? Di Mindang Vegan? Kalau Boleh menu tahu nggak nih, kalau andalan ya. misalkan teman-teman di sini mau ke sana, bisa langsung tuh, recommended-nya apa nih? Recommended-nya apa nih? Ya, Boleh cerita kalau sedikit, Pak? menu andalannya di sini itu ada nasi campur, nasi Minang vegan, itu campur semuanya. Ada rendang kentang, ada rendang jengkol, ada rendang nangka, ada rendang jamur. Oh, Hmm. variatif sekali ya. Iya, jadi setiap hari kita ganti-ganti, ya kecuali ya di pasar emang udah nggak ada lagi yang misalnya jual nangka atau jengkol, ya udah saya balikin lagi ke rendang jamur atau rendang kentang. Hmm. Oh, oke. Ya, Rendang aja banyak jenisnya ya Pak ya ternyata ya. iya, iya. Awalnya kita cuma mikir rendang sapi aja, tapi bisa banyak. Nangka pun bisa direndang Pak. Atau Nangka bisa, gulai. jadi Nangka bisa direndang. jatuhnya kayak gudeg jadinya. Oh, tapi nggak manis dong ya. Nggak manis. Ini Oh, pedas. sih. Baru Seperti nih kita baru tahu. biasanya kan masakan Padang kan pedas, Mm-mm. ya emang pedas. Kita nggak Hmm. bikin yang manis-manisan, paling kita kurangin aja. Karena di sini kan banyak tamu mancanegara, jadi mereka minta uh, level pedasnya dikurangin. Oke, kita kurangin. Tapi tidak dikurangi sepenuhnya, nanti hilang masakan Padangnya nanti. Oh ya, setuju. Nah, Ah, Bapak tadi mention tentang dari mancanegara. Nah, kalau mancanegara dan lokal, kebanyakan pelanggan yang datang ke Bapak ini lebih banyak mana, Pak? mancanegara Kok bisa, Pak? Oh, bisa. Mereka yang awalnya coba mencoba, paling mereka misalkan di sini 1 minggu di Ubud ya, terus mereka lihat di Google, terus mereka coba data, terus dia mencoba mungkin beberapa item aja menu, contohnya nasi Padang, ya kita nanya mereka suka pedas atau enggak, karena kan kita sambalnya pedas. Nah, Hmm. pas mereka mencoba, pedasnya oke, rasanya luar biasa, itu dia bilang, ya ya saya akan Hmm. datang lagi besok. Itu dia bilang, mungkin dalam 1 minggu ini saya liburan di Bali, saya akan datang setiap harinya ke sini. Jadi Anda jangan pernah bosan dengan wajah kita setiap hari di sini. Oh, sampai ngomong begitu ya. Ya, Menarik banget. jadi dia Pak, datangnya tuh kebanyakan ya, Pak? pagi. Mm. Jadi dia datangnya tuh misalnya pas jam makan siang sama malam. Oh, Pokoknya 2 kali oke. dalam sehari dia datang.
Pak, boleh nanya nggak Pak? Mereka turis mancanegara ini dari negaranya sudah bernabati, sudah vegan, atau karena tertarik mencoba di Indonesia baru ketemu makanan Bapak yang vegan begini? Atau emang dari negaranya sudah dan kebanyakan wisatawannya ini dari negara mana Pak? Oh, kalau masalah dia bervegan, udah ada yang lama juga vegan. Beberapa kali saya tanya, paling lama itu apa? eh, ada yang 6 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang dari lahir. Hmm? Terus Oh, kebanyakan tamunya itu dari eh, apa? Dari Norwegia, Prancis, sama Australia. oh oke. Ya, Eropa dan Australia, mereka sudah terbiasa dengan nabati ya Pak ya. ya udah Jadi biasa. karena mereka bernabati, makanya mencari yang vegan di Bali juga gitu ya Pak ya. Ya, Rata-rata terus begitu. juga karena dilihat masakan Padang, kok ada Padang yang vegan. Hmm. Apakah namanya aja yang vegan atau memang masakannya memang vegetarian atau nabati semua itu dibilang. Hmm. Eh, Eh, mm-mm. Pak, ini kan makanannya penuh rempah, ya, otentik sekali Minang, otentik ya, Padang, karena tukang masaknya, pemiliknya adalah orang asli dari Minang dan juga bervegan kan ya Pak. ya. Nah, mereka bisa menerima nggak nih Pak wisatawan asing? Mereka kan biasa plain ya dibandingin dengan makanan Indonesia. Makanan Minang itu kan otentik dan terkenal sekali, berempah sekali. Indonesia banget gitu. Mereka bisa menerima nggak Pak lidahnya? Bisa, mereka bisa menerima. Oke. Asal jangan terlalu pedas. Ya, jadi kita gini, kita rekomen ke tamu-tamunya, eh, apa namanya itu, Anda mau makan nasi campur, Anda suka pedas nggak? Oke. Silakan tuh Agus. Saya lihat tadi banyak ya Bapak bilang mancanegara dari bisa bilang go internasional nih. Ada banyak negara yang udah makan di sini. Kalau boleh tahu nih Pak, kebanyakan tuh yang datang pelanggan-pelanggan yang udah lama atau kebanyakan yang masih-masih kepo nih atau pelanggan baru bisa bilang. Pelanggan baru yang baru datang, baru mau coba dengan rasa penasarannya ada warung Minang vegan atau mungkin yang udah langganan ya. Setiap hari dia bisa makan di sana, Pak. Lebih banyak mana nih? Kebanyakan sih kalau di Ubud ini karena kan kita baru 2 tahun ini buka di sini, kebanyakan tamu-tamu baru. Kalau yang tamu-tamu lama, kebanyakan mereka order by Gojek aja ya, Gojek sama Grab. Itu paling ngantarnya ke, contohnya ke Uluwatu, Nusa Dua, Canggu, Tabanan. Hmm, berarti berbagai daerah juga ya, Pak. Iya, Oke. Kalau saya lihat tadi warung ini buka di tahun 2017. Gitu. 2017 berarti kita udah ngelewatin masa-masa sulit ya. Masa-masa sulit di tahun 2020. iya Waktu itu benar. gimana tuh keadaan warung Bapak tuh? Kalau awal buka, ya kayak itu ya, susah, susah senangnya ya, atau gimana? Ya balik ke suka dukanya lagi. Waktu itu kan semua ekonomi bisa bilang lagi kolaps ya. Gimana sih Bapak bisa survive di sana, bisa tetap mempertahankan mungkin cita rasanya atau mungkin porsinya atau mungkin apa yang Bapak pertahankan strategi Bapak supaya masih bisa survive Uh, sampai saat ini. iya, kalau awal-awal buka yang dulu 2017 itu, kita kan emang bukanya dari nol ya. Belum ada pelanggan satupun. Belum belum tahu yang mana orang yang bernabati, ada yang tidak bernabati. Ya kita sih fokusnya gini, yang penting ada aja yang makan setiap harinya, walaupun satu atau dua orang disyukuri. Itu dari joinan saya ya.
walaupun ada yang misalkan dari joinan saya yang ngomong seperti itu, dia ngomong, eh, walaupun mereka tidak ada uang, tapi mereka pengen nyoba makanan vegan, kasih, ikhlas, Ah, gitu. oke, berarti benar-benar sangat sekali. Jadi, Keren jadi sekali loh Spiritnya Pak bisa survive. membantu. Spiritnya jadi jadi dari membantu dan memperkenalkan vegan ya Pak ya. Jadi bukan orientasi uang dan untung lagi ya Pak ya. enggak. Kalau dari joinan saya dulu itu dia cuman mikir intinya bisa bayar gaji karyawan, bisa buat belanja keseharian, bisa bayar kontrakan, udah cukup. Selebihnya kita bisa membantu orang. Semakin banyak yang vegan, semakin bagus. Gitu. Berarti Ah, waktu itu karena tidak ada traffic kan masuk ke Bali, berarti pelanggan Bapak benar-benar murni dari lokal ya Pak ya. Ya, murni Bagian dari lokal, ya. terus juga walaupun nggak ada pemasukan atau segala macam, tapi yang dari joinan saya itu selalu, pokoknya selama eh, dulu itu waktu masih corona gitu, COVID ya. COVID, kita itu saya dianjurkan saling berbagi. Hmm. Pokoknya entah kamu mau masak makanan vegan boleh, entah kamu mau berbagi sembako juga boleh. Wah, Jadi itu jadi dari malah uang jatuhnya. pribadinya dari itu dari yang join sama saya. Hmm. Jadi dia Oke. memang benar-benar membantu orang-orang vegan. Mau dapat untung atau tidaknya, biar kita serahin aja ke Tuhan. Itu dibilang. Hmm. ah, Keren. sangat sekali. Kalau boleh tahu nih Pak, perkembangan dari Bapak membuka usaha nih, perkembangan orang-orang yang beralih ke nabati atau ke vegetarian itu lebih meningkat atau gimana Pak? Kalau sejauh ini saya lihat lebih meningkat, lebih banyak. Mulai dari Memang yang mulai dari lokal, mancanegara juga mereka udah mulai menjalankan walaupun bukan bernabati seutuhnya, enggak, tapi mereka pelan-pelan. Mungkin kayak uh, puasa Senin Senin Kemis ya. Jadi mereka Hmm. ada isinya namanya itu vegan bernabatinya ada. Nanti mungkin ada dia makan di kala itu ada makan ikannya juga gitu. Dia selalu ngomong, selalu bicara sama saya. Ada ada yang lokal, ada yang mancanegara ada 2 orang. Oke. Eh, menurut Bapak ke depannya gimana nih Pak? Prospeknya Pak? Bisnis eh, warung ini nabati, warung makan bernabati begini gimana Pak? Semakin banyak kan Pak yang bernabati. Bapak perhatiin nggak di Bali atau di luar negeri gitu, mancanegara, mereka trendingnya itu nabati itu semakin trendingnya meningkat nggak? Sehingga bisnisnya gimana gitu? Trendingnya semakin meningkat. Saya lihat banyak meningkat. Karena Eh, kalau gimana? kalau di Bali ini saya lihat yang mancanegara itu mereka lebih mencari masakan yang yang otentik lah ya, kayak masakan yang lebih terkenal, yang masakan khasnya seperti kayak Balinese kan, terkenal Hmm, dengan masakan yang seperti kayak saya otentik menang Indonesia. dengan rempah-rempah juga. Hmm, Padang kan juga menang dengan rempahnya juga, masakan Jogja juga menang dengan rempahnya. Pokoknya Nusantara itu mereka ingin mencoba. Jadi pas dia mencoba, dia menyatukan mana bagian mereka itu menurut lidah mereka itu cocok, yang mereka bisa mempromosikan di daerah mereka masing-masing gitu. menurut dari pandangan Pak Hari ya, kan banyak pelanggannya dari mancanegara. Mereka orang-orang mancanegara itu familiar nggak Pak dengan nabati di negara mereka masing-masing gitu Pak? Nabati itu trendingnya itu lebih kuat dibandingkan Indonesia atau bagaimana menurut kacamata Pak Hari dari pelanggannya? Kalau menurut saya lebih kuat di Indonesia. Kalau di negaranya mereka
apa ya, mereka masih ke arah ke luar dari nabati. Hmm. Kalau menurut Jadi saya. Ah, ah. jadi Indonesia lebih baik ya nabatinya ya, Ya, lebih lebih baik meluas ya. gitu ya, Pak ya. Hmm. Iya. Terus juga menang dengan sayur-sayurannya juga banyak juga kan Indonesia juga. Contohnya aja mancanegara mereka nggak tahu dengan jengkol. Ya, Benar. asli Indonesia ya, Pak ya. Iya. Jadi pas mereka coba makan di sini, saya nggak nawarin, saya cuma mereka misalnya minta nasi Minang campur gitu, saya cuma ngasih jengkol itu 2 biji aja, 2 keping aja. Tapi pas mereka nyoba, mereka nambah lagi. Benar, saya nggak bohong. Bilangnya apa, Pak? Teksturnya kayak kentang. Apa Iya, mereka terus komennya? dia bilang kan ini luar biasa, enak sekali gitu dibilang kan. Saya tidak menemukan di negara saya ini gitu dia bilang. Dan Boleh. rasanya benar-benar luar biasa. Terus juga ada juga mereka itu kalau ke sini itu spesial nyari jengkol. Hmm. Bule-bule suka jengkol jadinya nih, Pak. Iya, Unik tapi sekali. kalau nggak ada jengkol itu mereka tinggal pergi gitu loh, dengan wajahnya yang gimana gitu loh. Kecewa. Kecewa Kecewa dia. kehabisan jengkol. Iya, Oke. Berarti bisa dibilang wisatawan yang datang ke Bali biasanya mereka mencari sesuatu yang unik nih di Bali. Berarti dari yang Bapak bilang itu bisa dong ya nasi vegan ini di highlight sebagai mereka harus ke sini nih, harus coba ini sebagai daya tarik wisatanya nih dari segi makanan. gimana? Berarti dari makanan vegan ini, dari masakan vegetarian ini bisa menjadi daya tarik ya Pak ya untuk wisatawan untuk datang ke sini karena memang mereka pengen coba. Iya, kebanyakan gitu. Kadang mereka dapat promosi dari teman-temannya juga yang udah liburan ke Bali. Terus dia yang mau stay di Ubud, misalkan stay di Ubud atau stay di Sanggu atau stay di mana, itu mereka punya bagian teman-temannya yang bernabati, saya kan nanya tempat makanan favorit di mana? Kalau misalnya saya ke Bali. Oh. Hmm, sudah direkomendasikan loh, sudah kemana-mana. Iya, iya. Jadi dulu sempat 3 bulan yang lalu itu dia dari Eropa. Jadi teman-temannya banyak di Ubud, ada 40 orang. Dia traktir teman-temannya buat makan di sini. 40 Oh, orang. Wow. Itu dari mana, Pak? Iya, Negara mana, Pak? Eropa. Ya, Eropa. Oh, oke. Ya, jadi dia nelpon dari negaranya dia. Nanti saya ada orderan nasi kotak buat 40 orang dengan nasi merah. Nanti tanggal sekian, hari sekian, saya ambil. Saya akan bayarnya sistem transfer. Kalau nggak saya kasih ke titip sama teman nantinya. Gitu, gitu. Hmm. Keren ya, Pak. Bisa sampai seperti itu. Iya, mereka minta seperti itu. Pelanggannya, Ya, pelanggannya dari banyak negara sudah. ya. Oke, Pak, dari perjalanan bisnisnya Bapak dengan Bapak bernabati juga Hmm, 2015 sampai sekarang berarti 9 2017. tahun ya Pak kira. Ya, Oh, Bapak 2017. Enggak, 2000, maksud saya Bapak bernabatinya sendiri dari 2015. tahun berapa? 2015. 2015 Ya, sampai sekarang, berarti sekitar 9 tahun ya Pak ya. ya. Perjalanannya Bapak bernabati, kemudian Bapak juga membuka usaha ini, ada nggak Pak nilai-nilai spiritual atau eh, kesadaran atau apapun dari Bapak yang mempengaruhi dari pola makan Bapak, Hmm, mempengaruhi spiritnya Bapak gitu. ada banyak. Boleh cerita nggak Pak? Kita nih baru semua memulai nih Pak, Ya, beralih dari hewani mau ke nabati gitu. nah, Boleh Pak sharing? kalau saya sendiri pribadi karena emang dorongan dari hati, inginnya dari hati karena kan emang
udah bosan ya masakan Padang umumnya. Dari lahir, dari kecil juga udah diajarkan makan makanan daging. Semuanya kan memang semuanya rempah-rempahnya semua dari Padang semua. Jadi kan ketemulah sama dengan Joinan yang mau buka usaha ini, jadi dia menawarkan kamu nggak bosan juga makan dengan makanan daging-daging terus-terusan. Apakah kamu uh, apa nggak namanya itu nggak peduli dengan lingkungan? Apa kamu mau jahat dengan membunuh hewan-hewan yang nggak berdosa gitu lah. Nah, dari sanalah saya mulai tersentuh hatinya saya. Tapi saya bilang, saya belum bisa terjun langsung ke nabati. Pelan-pelan saya mungkin hilangin, bosanin dulu makan makanan ikan, telur. Nanti setelah saya udah bosan makan itu, saya akan langsung terjun ke nabati. Ya, awalnya sih saya ngomong ke orang tua juga. Saya udah nggak makan daging-dagingan lagi. Maksudnya gimana? Namanya orang dari Padang, yang dari pelosok, jadi kan nggak tahu yang masalah-masalah gituan. Ya, saya udah nggak makan daging-daging. Kayak sapi, kayak ayam, kayak ikan, aku udah nggak makan lagi. Aku makan sayuran. Tapi orang bilang, hidup lo cuma satu kali, ngapain kamu harus membebankan hidupmu gitu. Orang yang makan daging aja masih sakit-sakitan. Apalagi yang makan sayuran gitu sih. Tapi kalau emang udah jalan seperti itu ya udah jalan. Nah, 2015, 2016 saya udah memantapkan diri buat bernabati. 2017 buka usaha, langsung saya terjun panggilan hati juga. Yang penting ini semuanya real, bukan paksaan orang atau paksaan dari teman-teman, enggak. Paksaan dari orang-orang sekitar, enggak. Oke. Menarik. Kalau ada cerita menarik atau yang lucu gitu Pak, atau terkait dengan pelanggan-pelanggannya Bapak, komentar-komentar mereka gimana Pak? Oh, banyak. Saya baru mendalami kalau yang orang vegan ya, mohon maaf aja. Kenapa orang vegan itu kebanyakan cerewet-cerewet? Kenapa tuh, Pak? Ya itu, karena mereka kaget aja ya, masakan Padang tapi ada bernabati. Mereka takutnya itu, beneran nggak sih ini masakan Padang bernabati? Gitu. Apa kita jangan-jangan kita ini ditipu nantinya? Itu dibilang. Ada juga yang bilang ini pakai bawang-bawangan nggak masakan ini masakan Padang vegan. Terus juga ada juga yang benaran orang Padang nggak sih? Sampai ditanya juga KTP saya beneran orang Padang nggak? Sampai ditelusuri ke KTP langsung. Spesifik sekali ya orang-orang pelanggan-pelanggan vegetarian ini. Jadi buat Bapak Ibu atau teman-teman yang belum tahu, jadi Bapak hari ini dengan restoran vegetariannya sekarang masih dikenal sebagai warung legendaris pertama di Indonesia. Jadi bukan di Ubud lagi, bukan di Bali lagi, nomor 1 di Indonesia. Gimana sih tanggapan Bapak? Senang sih. Nggak apa ya, karena juga mikir, karena kan sebelum-sebelumnya juga banyak juga kan masakan Padang, tapi yang vegan juga kan, vegetarian juga. Tapi dulu itu sih cuman hanya sama yang join juga mikir, kenapa sih nggak buka masakan Padang gitu kan, tapi yang vegan, vegetarian gitu. Karena kan Pak umumnya banyak yang masakan Padang ini juga daging-dagingan. Kamu kan asli Padang gitu, yang join gitu kan. Coba aja keluarkan uh, makanan khas-khasnya di sana itu. Gitu.
bikin masak rendang bisa gitu, dibilang bisa. Coba awalnya kita bikin rendang itu dulu masih pakai bawang-bawangan kita awal-awal buka. Terus coba bikin rendang kentang, rendang jengkol. Itu pun apa ya, awal-awal buka warung itu kayak gimana ya? Ada emang dari nol kita buka itu emang luar biasa. Susah senang emang udah kita jalani, kadang ada pemasukan itu cuma 5.000, kadang nggak ada sama sekali. Nah, berkat dari itulah dari Pak Mingtao itu langsung warung saya terkenal. Dari Benar. perjuangan sekali. Tanya sama Pak Mingtao. Dulu Pak Mingtaunya langsung mampir ke warung. Dulu kita masih pakai bawang-bawang. Pak Mingtaunya minta, bisa nggak masakannya itu tanpa bawang-bawang? Kalau bisa, saya nanti bawa beberapa teman nanti dari wihara, mungkin 10 orang, 5 atau 10 orang, itu dibilang. Ya, dulu antara percaya nggak percaya. Karena eh, kayak apa ya, kayak dibohongin, takut dibohongin gitu. Ternyata benar. Pak Mingtao bawa, setelah itulah mulai dikenal sama masyarakat, sama orang-orang kita. Oke, bisa dibilang Oke, baik. peran Tahu juga sangat besar sekali ya terhadap perjuangan Iya, Bapak di iya benar. Oke, kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Kita lihat banyak banget chat masuk. Mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan raise hand. Jadi bisa bertanya langsung nih ke Pak Hari. Di grup Pola Nabati ada yang bertanya, ini rendangnya beneran nggak nabati? Rendangnya pakai apa nih? Boleh nih bertanya langsung ke Pak Hari. Bapak Ibu silakan raise hand yang mau bertanya apapun boleh seputar nabati. Silakan raise hand. Oke, Ibu Rostiana Targan. Silakan unmute Ibu. Selamat malam Pak Hari. Pak Hari, selamat Selamat malam malam Bu Ibu. Mulyani. Senang sekali hadir di session ini dan rasanya waduh ternyata makanan nabati masih bisa ya, seperti memang saya kebetulan penggemar masakan Padang ya. Saya selama ikut ini 21 hari ini rasanya kalau ngelihat di rumah mereka beli masakan Padang rasanya saya aduh sedih sekali gitu, kok bisa ini ya, rasanya rindu sekali gitu. Begitu saya lihat loh, ternyata ada juga menu Padang nabati, rasanya agak happy juga ya. Aduh, saya begitu tadi baca, saya ingin langsung ini surprise gitu. Hebat sekali Pak Hari ini. Saya applause ya untuk Pak Hari, begitu niatnya begitu besar gitu. Karena itu kan memerlukan ini ya, pengorbanan gitu. Karena harus berani tanpa pelanggan dari awal ya. Itu saya salut sekali dengan Pak Hari ya, senang gitu. Cuman saya agak Ya, bingungnya bagaimana Pak Hari ini masakan Padang tanpa santan. Terus bumbu-bumbu tadi kan tanpa bawang gitu ya. Terus ya mencari, benar. iya, itu makanya. Terus menggoreng itu bagaimana Pak? Misalnya minyaknya bagaimana? Itu yang saya agak aduh gimana ya gitu. Makanya ingin sekali menggali dari Pak Hari. Terima kasih Pak, itu saja dulu. Terima kasih. Silakan Ya, Pak Hari. kalau minyaknya sih kita pakai minyak goreng biasa aja ya, kayak minyak sawit. Tapi kalau misalnya kayak kita bikin kayak nasi goreng, mie goreng itu kita pakai minyak kelapa. Terus kalau tanpa bawang-bawangan itu kan kebanyakan kan uh, yang bernabati kan kebanyakan mereka nggak suka bawang-bawangan. Satu ada yang alergi juga, satu katanya ada yang terganggu di mereka meditasi. Benar apa salah saya nih? Ya, ada praktisinya.
Iya, Oh, gitu. kebanyakan emang di sini kita real di sini itu tanpa bawang-bawangan. Kalau misalnya dari masakan Padang emang susah kita ngilangin bawang-bawangan gitu kan. Karena masakan Padang kalau tanpa bawang tuh nggak ada rasa, nggak enak, ada yang kurang gitu. Untuk santan Pak, bagaimana Pak santan? Santan Untuk kita pakai kelapa parut biasa. oh tetap Jadi pakai masih bisa tetap tetap pakai pakai kelapa kelapa parut ya. biasa. Oke, oke, Iya, oke, oke. ya. Tapi kita peras Terima kasih sendiri. Pak Hari, Kita peras senang sendiri, iya. sekali. Ya. Kita peras sendiri kelapanya. Oh iya hebat Kita sekali beli di ya. pasar, terus nyampe di warung, kita peras dengan sendiri, takaran airnya berapa, itu takaran itu aja, takaran seenaknya aja. Oke Pak Hari, sukses selalu. Terima kasih, Bu. Nah, di Oke sini ada Pak. Pak Mingtau nih. Pak Mingtau, silakan Pak Mingtau sebagai pelanggan utama, pelanggan setia dari Warung Minang Vegan. Silakan Pak Mingtau. Bentar ya. Hmm, ya, terima kasih ya. Jadi kita senang sekali karena Pak Hari ya, kita bisa bisa menjadi pelopor saya pikir ya. Karena selama ini kita udah bervegetarian lama ya, mungkin udah 20-an tahun ya. Tapi kita menemukan ternyata waktu itu di 2017 ya. Masih saya ingat. Ya, ternyata ada orang Padang yang membuka nasi Padang. Jadi senang banget gitu. Ya, karena selama ini kan kita makan nasi Padang, mungkin teman-teman yang sudah pernah makan nabati lama udah tahu yang masak itu bukan orang Padang, biasanya orang Chinese, orang Tionghoa, ya, ya pemiliknya juga sama, ya tapi bisa orang Padang ya, tapi luar biasa ya sampai Pak Hari bersedia menyediakan yang tanpa bawang untuk saya, saya senang banget Ya, ya, benar. ya dan Terima tentunya kasih. setelah kami mencicipi ternyata memang beda kalau asli Padang. Ya. Nah, jadi memang Ya, benar. legendaris. Saya bilang ini yang pertama sebelum sebelum ada yang di Jakarta ya. Yang mungkin Jakarta Ya, kita pernah mendengar ada warung-warung Padang lain. Ya itu Pak Hari dulu ya sebenarnya yang ada, baru ada yang di Jakarta. Tapi yang vegan sampai sekarang cuma Pak Hari kayaknya. ya. Ya. Nah, sampai sekarang yang vegan. Terus Dipertahankan. ya itu pertama poinnya. Ya terus dari segi rasa memang khas rasa Padang Minang itu kerasa banget karena nasi Padang kita makan sana makan sini baru kita sadari ternyata nasi Padang itu yang beda tuh di nasinya. Dari nasinya ya sudah beda, dari nasinya aja, belum dicampur bumbunya. Kemudian tambah bumbu lagi, tambah lagi luar biasa, ya. Nah, jadi ya Bu Liani belum coba ya. Belum. Ini belum coba nih. Ya, ini harus coba ya. Waktu Agus sudah coba ya. Gimana tuh Agus? Wah, mantap sekali, enak sekali loh Pak. Saya kaget loh Pak. Sampai Ya, kok ada sih masakan Padang, tapi versinya vegetarian gitu. Di mana-mana kan merebaknya yang hewani kan. Ini vegetarian dan rasanya nggak mau kalah. Sayang ya, sekali. Nikmat Agus sekali sudah. loh Pak Haris. Ya. Ya, kalau tuh Agus kan sering itu kalau kita acara kita beliin ya. Jadi teman-teman di sini yang udah mencoba nanti raise hand ya testimoni. Gimana makan nasi khasnya nasi Padang. Dan uniknya lagi selain vegan Pak Hari perjuangannya luar biasa. Biarpun kita bilang kamu nggak apa-apa lah biar bisa bertahan tambahin daging nabati ya. Daging-daging Ya, buatan dari kaki jamur. Tambahin ini dikit tambah itu dikit ya. Tapi ternyata dia tidak. Ya. tetap mempertahankan. Ya, kita boleh lihat tadi menu Bapak murni. Jadi boleh dibilang murni ya, sayur ya sayur. Dia tidak mengatakan pakai kambing buatan yang dari kaki jamur atau dari proteina, tidak ada. Jadi boleh tergolong lumayan sehat ya. Nabati utuh ya Pak ya. Ya, ya utuh, benar-benar utuh ya. Ya, Nah, nabati yang utuh. yang olahannya itu nggak ada ya. Kalau rendang benar dari ya Ah, nangka ya. Nah, itu kan utuh dari apa namanya? Dari kentang Jengkol. ya. Jengkol itu benar-benar utuh dan sehat yang sesuai dengan prinsip kita ya. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir ya. Nah, jadi untuk apanya semuanya bahan-bahan juga kita lihat kelapa juga ada kelapa utuh ya bukan dari yang bungkus-bungkusan ya. Itu luar biasa sih. Jadi ya jadi kita sangat gembira sekali ya.
Ya, jadi yang dulu kan di mana di Denpasar dan akhirnya berpindah ke Ubud. Ternyata di Ubud tambah ramai lagi ya, kita senang banget. Ya, jadi kita tiap kali Terima kasih. selalu berharap ya, kapan mau pergi Ubud makan nasi Padang ya. Ya, kalau Pak Ditunggu Hari, kedatangan. ya itu hari apa aja tutupnya biar tahu biar nanti teman-teman istirahat ya Ah, kita tutupnya tiap hari Minggu. hari Minggu ya. Ya, Ya, jadi istirahatnya hari Minggu ya teman-teman. Jadi nanti jangan hari Minggu ke tapi sana. nanti kalau misalnya ada yang jalan-jalan ke arah ke Tirta Empul, kita buka Hmm. cabang kedua di sana. Di mana? Di daerah Tirta Empul. Wah, ini luar biasa. Mau buka cabang lagi di Tirta Empul ya. Iya. Ya, Keren. ya luar biasa. Ekspansi Iya. bisnis ya Pak ya. Ya, Ternyata bernabati bisa jadi bisnis yang bagus juga ya Pak ya setelah melewati Iya. ujian cobaan COVID kemarin ya Pak. ya luar Iya, biasa. benar. Luar biasa. Tirta Empul itu di tempat pemandian air suci, tahu? Yang dekat Istana Presiden ya. Istana Presiden Bali ya. Nah, itu. Nah, di situ ya. Ya, jadi teman-teman yang nanti ke depan kita doakan semoga di sana juga lebih sukses lagi ya. Ya, sebenarnya Pak Hari juga pernah cerita sama saya ya bahwa banyak sekali orang ingin ajak buka cabang ya, bahkan dari mancanegara. Betul ya, Pak ya? Iya, benar. Tapi belum Ya, direspon. ya belum direspon Pak Hari sampai sekarang. Banyak yang meminang ya Pak ya untuk Ya, bisnis Iya, ya. benar. ya, Oke, itu ada Ibu Kristina, silakan present mau bertanya, silakan. Selamat malam, Pak Hari ya. ya. Iya, selamat Senang banget malam. dengarnya ya. Saya juga rencana ada ke arah vegan gitu. Di Tertempul rencananya mau buka di mananya ya Pak ya? Soalnya saya tinggal di Tertempul juga soalnya. Oh, Kebetulan mantap nih, nih. Di daerah saya Basangambu. tinggal di sini. Di mananya? Di daerah Basangambu. Basangambu. Basangambu berarti setelah Tertempul ke utara berarti ya? Di Iya, atas benar. kayu Ambo ya. Oh ya, soalnya di sini tamunya rame. Di sini ada restoran vegan satu dari Jakarta yang punya itu rame banget tamu-tamunya. Nggak ada orang Waduh. Indonesia, tamu aja semua. Iya, Wah, benar. ya Iya, iya. Oke. Ibu Saya Teresia tunggu ya, ya. Pak ya. Saya tunggu ya, Pak ya. Oke. Siap Oke, antara makasih. Juli sama Agustus ya. Hmm. Oke, saya tunggu ya. Oke, Oke, siap. makasih. Ya, jadi yang di Tirta Empul itu pemiliknya Bu Teresia. Nanti boleh juga kita wawancara. Oke, ayo. Ya, Karena silakan di situ juga. majunya apa ekoenzim di Jakarta itu juga berkat Bu Teresia ya yang mempelopori ya apa sosialisasi ekoenzim online itu baru ada teman-teman kita ya di Jakarta. Nah, baru ada komunitas ekoenzim di sana ya. Jadi itu pun luar biasa cerita dari Bu Teresia juga di sana ya. Nah, jadi tambah lagi Pak Ari nanti di sana di utara lagi ya. Jadi tambah semangat nih. Jadi Memudahkan yang bernabati. ya, jadi Dokter John Makin juga banyak. sangat senang ya. Jadi Dokter John juga mencoba. Jadi kita juga ajak Dokter John. Jadi kalau ke Indonesia dia bilang nasi Padang ya. Karena udah dapat yang pertama spiritnya dari Pak Hari ya di Bali pertama coba wah enak nasi Padang. Dan sampai kemana-mana orang tahu Dokter John suka makan nasi Padang. Tapi katanya masih paling enak yang di Bali. Terima kasih Wah, banyak. kita yang di Jakarta harus cobain nih ya. Ya, kalau yang Di Jakarta jangan chatroom lupa. banyak, ya, yang di chatroom banyak yang bertanya, Pak Hari Hmm. apa bisa kirim makanan ke luar Bali, Pak? Karena kita kan di Jawa, di Jakarta gitu kan, Pak. Dan makanan apa aja, Pak, yang bisa dikirim gitu, Pak, yang awet gitu ke kami gitu. Rendang biasanya yang awet. Rendang apa ya, Pak? Jengkol? Itu dah yang rendang kentang, rendang nangka, rendang jengkol, rendang jamur. Empat jenis ya. Ya. Empat jenis. Oke. Nanti aku mau coba tuh, Pak, rendang jengkolnya, Pak, sampai dicari orang bule. Nah, 3 hari yang lalu ada bule yang order rendang jengkol 1 kilo, rendang kentang 1 kilo, rendang jamur, rendang nangka itu dibawa ke negaranya ke Australia. Waduh, keren ya seperti itu. Ya, Ada yang buat bertanya gimana dibagi-bagi. pesannya, Ya. Pak? Gimana, Pak, cara pesannya, Pak? Pesannya mungkin bisa melalui WhatsApp aja langsung. Boleh saya share nomor Bapak di chatroom? Boleh. 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 Oke, teman-teman Boleh. tunggu ya. Ya, teman-teman sekarang udah gampang sih karena ada Paksel ya. Paksel besok sampai gitu. 1 Iya, hari aja. benar.
dan bisa dibekukan ya. Oke, yang Hmm. lain barangkali ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Ini Ada ada mau yang nanya, bertanya pernah ya. kirim ke Jakarta nggak gitu? Dia bilang pernah. Ya, jadi teman-teman yang mau sharing yang pernah makan di tempat Pak Hari. Mungkin Bu Yuli mana Bu Yuli? Ya, Bu Yuli silakan Bu Yuli. Ya. Malam semuanya, malam hari. Wah, Halo, selamat malam. senang sekali malam ini ada di Zoom bersama kita semua ya. Luar Iya, biasa hari. Saya mau sharing di sini bagaimana kalau makan makanannya Hari ya, Minang iya. vegan. Itu kalau saya lewat ke Ubud, saya nggak boleh ketinggalan, harus mampir. Walaupun hujan, sederas Iya. apapun mampir kalau dia nggak tutup gitu loh. Karena memang benar seperti yang Tu Agus bilang, seperti yang Pak Ming bilang, belum pernah merasakan enaknya masakan Padang yang vegan itu seperti punya Hari. Nah, jadi kita sempat sampai keliling-keliling nyari waktu Lebaran karena Hari tutup. Jadi kami sangat menginginkan makan makanan eh, Padang dan Hari tutup. Wah, kita kecewa sekali rasanya. Beberapa kali lewat kok tutup terus. Nah, jadi mungkin teman-teman akan dikasih tahu di sini hari apa aja tutup biar nggak kecewa karena memang itu bisa menjadi idola kita kelak makanannya Hari. Itu Terima seperti kita kasih. spiritnya itu kuat banget. Jadi kita merasakan kalau pas makan itu tubuh kita enak banget. Jadi nggak berat. Itu yang saya rasakan di saat makan makanannya vegannya Hari. Nah, jadi teman-teman bisa coba karena memang luar biasa sekali. Dan ya, kalau bagi yang di luar kota, silahkan Bumul dicoba pakai Grab atau apa tadi dibilang, Paksel. di order karena memang enak sekali. Rasanya beda banget dari masakan Padang yang hewani. Itu yang bisa saya sharing. Terima kasih Pak Ming. Ya, silakan Iya. yang lain lagi mungkin ya. Kita kayaknya udah oke. Tidak. Mungkin yang Terima lain mungkin ingin kasih. bertanya ya, kita persilakan. Kita bacain. Itu tadi di chatroom ada yang bertanya pakai bawang enggak? Sekarang Pak Hari udah tidak pakai bawang ya Pak ya? Tanpa bawang-bawangan. Pokoknya Tanpa semenjak bawang-bawangan. semenjak Pak Ming datang ke warung, kita udah nggak pakai bawang-bawangan lagi sampai saat ini. Terima kasih. Terima kasih karena jadi ada alternatif makanan ya Pak Minggu Ya, ya. jadi kita bisa menikmati lagi yang lebih enak ya. Di Jakarta juga ada Padang sebenarnya, Ya, tapi ownernya bukan orang Padang pada. asli, bukan. Ada orang Medan, ada orang Palembang begitu. Jadi emang kita mesti coba ya, otentik. Oke. Di sini ada yang bertanya, sekarang di daerah mana ya Pak Hari ya? Di Ubud ya Pak ya? Di Ubud Jalan Raya Kuning. Oke. Di GoFood Mungkin dan di bisa GrabFood Google. untuk Bali ada ya Pak ya? Ada. Ada, oke. Tuh buka cabang Pak di Jabodetabek. Ya nanti kalau ada yang ngajakin join kayaknya di sana ya. Rendang jengkolnya enak. Pak Hari sendiri vegan. Vegan ya Bapak Ibu ya, sejak 2015. Betul ya Pak ya? Ya benar. Oke. Pak, boleh usul tidak? Jual bumbu padangnya juga supaya bisa ditaruh di kulkas. Jadi kalau masak tinggal dicampur sayurnya. Cocok buat teman-teman yang jauh dari Ubud. Bisa, bisa. Tapi buat saat ini saya belum fokus ke sana dulu, belum bisa. Ya, Oke. masih sibuk di mungkin kalau udah agak santai, mungkin bisa di chat aja, mungkin bisa kayak ini. Oke. Itu Bapak yang kirim keluar Bali itu dalam bentuk frozen kah? Proses. Frozen. Oke. Makanan Padangnya sangat enak. Oh, dari Isna. Oke. Pengganti bawangnya pakai bumbu apa, Pak? Apa ngerti Rempah-rempah. bawahnya kita ada jahe, ada apa kayak laos gitu,
Kayak kalau dari daun jeruk, daun salam, terus kayak seledri. Udah itu aja. Oke. Dulu saya sering makan nasi Padang vegetarian di Simpang 4 antara Tengku Umar dan Gang Salak dan sekarang sudah tutup. Apakah pemiliknya Pak Hari? Iya, benar. Iya, betul, Pak Ope, Bapak atau Ibu ini. Jadi sebenarnya udah coba ya masakannya Pak Hari ini. Iya, terima kasih banyak. Sekarang kita pindah di Oke. Ubud. Oke. Sepertinya sudah pertanyaan atau ada apa lagi? Pak Mingtang? Udah. Sudah oke ya. Oke. Saya akan memberikan sedikit summary. Jadi Bapak Ibu, bernabati itu juga bisa enak bila kita pintar mengolahnya dengan menggunakan bermacam-macam rempah-rempah. Betul Pak Hari? Ya, benar. Masakan Sampai Padang menang dengan rempah-rempah ya. ya, rempah-rempah di kuncinya ya Bapak Ibu. Semua daging bisa disubstitut ke nabati, kuncinya di rempah. Kita mainkan rempahnya. Jadi Mainkan jangan pelit rempahnya, rempah. mainkan rempahnya, mainkan ketulusan hatinya. Niatnya Waduh, dulu. cakep banget. Ya, Penutup dari Pak Hari. kalau memang kita nggak niat, pasti nggak akan jadi. Oke, Benar kan? ketulusan hati ya Pak. Iya, benar. Oke, jadi bahkan makanan nabati pun bisa menjadi bisnis. Seperti Pak Hari, bisnisnya sekarang sudah mulai berekspansi. Juga bernabati itu adalah makanan yang sehat, nabati utuh, sehat untuk badan kita, dan juga sehat untuk bumi kita. Setuju, Pak Hari? Setuju? Setuju? Kami Sangat setuju. setuju. Setuju, Kalau setuju, setuju. Oke, Tuh Agus juga ya, pasti setuju nih kita ya. Nah, setuju lah kita, Bu. Semua yang Ya, sih pasti setuju lah. jadi tuh Agus juga udah mulai berpola makan nabati ya. Oke. Ya, Mari betul Pak kita Ming ya. mari kita Kurang lebih bersama-sama udah bernabati. sekitar setahun sih. Setahun ya, luar biasa. Ya, mantap. Oke. Bapak Ibu, kita juga ada pengumuman. Nanti kita akan ada Zoom berikutnya di hari Sabtu, tanggal 25 Mei, jam 19 WIB. Kita mengundang Isin Laoshi, Ketua Enzim Bakti dari Taiwan. Bapak Ibu, kami harapkan juga nanti bisa hadir di hari Sabtu ya. Oke, Zoom kita hari ini selesai sampai di sini. Terima kasih Pak Hari Pandi, terima kasih Pak Mingtao, terima kasih Ya, Pak. terima kasih Pak Hari ya. Terima Ya, kasih. terima kasih banyak semuanya. Ibu Muntan. Terima kasih Pak Hari. Terima Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Agus. Selamat Iya Pak malam. Hari. Terima kasih juga Pak Bintang. Yo, Izin live ya. Terima kasih. Terima kasih semua. selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu Pak Hari, terima kasih.